Ada 6 tips yang bisa kalian lakukan agar gagal bayar di pinjol itu tetap aman. Ayo, apa saja kita akan bahas di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mengenai gagal bayar di pinjol itu merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri ketika berutang di pinjol. Orang yang berutang di pinjol itu akan gagal bayar pada waktunya. Walaupun saat ini kalian sudah merasa mampu bayar terus dirawat 1 tahun 2 tahun dan endingnya akan gagal bayar pada waktunya. Jadi hati-hati ketika kalian berutang di pinjol, jangan sampai suatu saat nanti kalian menyesal. Oke, ada 6 tips yang bisa kalian lakukan ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol dan akhirnya gagal bayar ya. Kalian harus pahami dulu ya, masalah aman di sini bukan berarti utang kalian 100% auto lunas. Walaupun ada pinjol yang bekerja sama dengan asuransi, jadi mengautolunaskan utang kalian melalui mekanisme asuransi. Tapi jangan kaget ya, ketika kalian sudah tidak mampu bayar, telat bayar di atas 90 hari masih ada penagihan. Nah, ini kan pasti tanda tanya. Katanya pinjol itu hanya boleh menagih selama 90 hari atau 3 bulan. Tapi kenapa setelah telat bayar di atas 3 bulan masih ditagih? Nah, ada 2 hal yang bisa lakukan oleh pinjol, yaitu 1, pinjol boleh bekerja sama dengan lawyer atau pengacara kalau sudah nasabahnya itu telat bayar di atas 90 hari. Tapi kalau misalkan si pinjol menempuh jalur hukum perdata bekerja sama dengan lawyer, tentunya mereka lebih tahu biayanya lebih besar dan tidak mungkin terjadi ya. Lalu selanjutnya versi kedua boleh dilakukan oleh pinjol, yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga atau debt collector. Nah, hal ini mungkin biayanya tidak terlalu besar sehingga banyak pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga, lebih memilih menyewa debt collector untuk melanjutkan proses penagihan. Makanya kalian jangan kaget ya, ketika sudah telat bayar di atas 90 hari, kalian masih tetap ditagih. Bahkan yang sudah galbay 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus masih ditagih, itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol tersebut. Yang penting ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar kalian tetap aman ketika menghadapi fase gagal bayar pinjol tersebut. Ada 6 tips yang boleh kalian lakukan, tapi ini harus betul-betul kalian praktekkan. Jangan hanya didengarkan, jangan hanya disimak saja gitu ya. Jadi harus dipraktekkan teman-teman. Yang pertama adalah ingat, ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol, kalian akan menghadapi yang namanya berbagai pola penagihan, baik itu yang menyebutkan nama aplikasinya ataupun yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini penagihan, 2 versi ini sama-sama bisa merusak mental. Karena apa? Intensitas penagihannya bisa cepat ya, dalam arti jaraknya tidak terlalu jauh ya, 5 menit sekali, 10 menit sekali. Nah, ini ada berbagai pola penagihan, dan kalau penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya biasanya itu berupa teror ya, yang kata-katanya bisa merusak mental. Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kuatkan mental ya. Kuatkan mental, lalu dalam hati niatkan untuk hijrah menjauhi pinjol sebelum hidupmu betul-betul hancur karena pinjaman online. Oke, jadi kuatkan mental sekuat baja. Apapun yang terjadi, hadapi segala resikonya. Karena resiko terberat ketika gagal bayar di pinjol itu melawan ketakutan yang ada di pikiranmu, karena kamu terlalu membaca dan mempercayai semua chat penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online. Oke, kuatkan mental. Lalu yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian harus pelajari aturan OJK. Nah, aturan OJK ini banyak, teman-teman, terutama tentang pinjol. Mengenai aturan bunga yang boleh diperlakukan di pinjol legal, lalu kalian juga harus pahami tentang aturan penagihan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh DC pinjaman online. Kalau sudah paham dengan aturannya, insya Allah ketika kalian mulai diteror, mulai ditagih berbagai pola penagihan, kalian akan tetap tenang. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol adalah jujur pada diri sendiri dan jujur pada keluargamu. Nah, ini salah satu hal yang harus kalian lakukan. Kenapa? Banyak orang yang sudah tidak mampu bayar pinjol itu takut didatangi DC lapangan ya, takut utangnya diketahui oleh saudaranya, oleh keluarganya. Nah, kejujuran ini diperlukan. Jadi kalian boleh jujur pada diri sendiri, jujur pada pasanganmu, jujur pada keluargamu. Dengan seperti itu, ketika tiba-tiba misalkan DC lapangan datang ke rumah, orang yang ada di rumah itu minimal sudah tahu.
Jadi mereka tidak terlalu kaget. Beda lagi ketika kalian menutup diri, tidak pernah jujur, pasangan tidak tahu, keluarga tidak tahu, ada orang yang datang ke rumah. Nah, mereka akan kaget. Oh ya, ternyata kamu ini punya utang dan lain. Nah, itu harus diperlukan kejujuran. Ya, itu lebih baik daripada kalian pendam sendiri, akan lebih berat bebannya. Hanya dikirim chat yang isinya foto, beberapa orang sedang berada di depan rumah seolah-olah senang menagih, kalian akan ketakutan. Beda lagi ketika kalian sudah jujur pada pasanganmu, jujur pada keluargamu, kalian itu akan lebih plong lagi ya. Kalaupun dikirim titik lokasi DC lapangan sudah dekat dengan rumah kalian, itu kalian nggak akan takut, karena kalian itu sebenarnya takutnya bukan takut didatangi DC lapangannya, tapi takut utangnya diketahui oleh orang terdekat. Makanya diperlukan kejujuran. Oke, langkah selanjutnya yang keempat, yang harus kalian lakukan ketika sudah tidak mampu bayar pinjol adalah kalian harus putus komunikasi dengan DC pinjaman online. Nah, kenapa harus memutus komunikasi? Ingat, segala macam ketakutan, sumber masalah ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol adalah dari chat penagihan yang dikirimkan oleh oknum-oknum DC pinjol, yang melalui email, melalui WA, melalui panggilan telepon yang tiada henti. Panggilan teleponnya menggunakan nomor HP yang ganti-ganti, lalu chat WA-nya, foto profil WA-nya wajah orang yang menakutkan, lalu melontarkan kalimat-kalimat template yang sudah didesain sedemikian rupa, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti. Kalau kalian terus membaca, mempercayai semua chat penagihan tersebut, nah ini akan berpotensi merusak mental. Timbul rasa takut, rasa cemas, rasa panik, sehingga kalian malas ngapa-ngapain. Ada orang lewat di depan rumah, berhenti di depan rumah menggunakan helm, menggunakan motor, kalian sudah parno. Dikiranya itu DC pinjol, yang ngumpet ke kamar, dilihat dari gorden kamar. Ternyata itu tukang sayur. Nah, itu yang harus kalian betul-betul pahami. Makanya diperlukan yang namanya memutus komunikasi dengan debt collector. Ya, tidak perlu direspon, tidak perlu dibalas, tidak perlu menjanjikan apapun. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan mentalmu. Oke, boleh kalian juga ganti nomor HP, ganti WA, ganti email, ganti semua media sosial, atau nonaktifkan semua media sosial. Tujuannya untuk apa? Agar media sosial kalian tidak diserang, tidak dicari, tidak dijadi sasaran oleh oknum-oknum DC yang jahil, yang sengaja mencari informasi dari media sosial yang kalian punya. Oke? Jadi diperlukan yang namanya memutus komunikasi dengan debt collector. Oke? Lalu selanjutnya yang kelima yang harus kalian lakukan adalah kalian harus berusaha bangkit dari keterpurukan tersebut. Kalian berupaya untuk hijrah, ya. Jangan terlalu menyalahkan diri, lebih baik kalian cari peluang rezeki lain ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, minimal penghasilan tersebut untuk bisa kalian bertahan hidup. Walaupun mungkin kalian belum bisa membayar utang, ya sudah, nggak apa-apa. Minimal kalian bisa bertahan hidup daripada terus-terusan meratapi nasib, meratapi kesedihan hanya karena tidak mampu bayar pinjol, endingnya hancur-hancuran, malas ngapa-ngapain, tidur aja di rumah gitu kan, karena malu diketahui utangnya oleh saudara, malu diketahui utangnya oleh tetangga. Ini bukan solusi. Lebih baik kalian bangkit dari keterpurukan ini, cari peluang rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah, insya Allah hidupmu akan lebih berkah juga. Oke, lalu selanjutnya langkah yang 6 yang harus kalian lakukan agar ketika gagal bayar pinjol itu agar tetap aman dan baik-baik saja adalah ikhlas dan pasrah diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kalian berdoa, meminta ampun, meminta tolong sama Allah agar diberikan solusi terbaik atas semua permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, itu adalah 6 tips yang boleh kalian lakukan dan wajib dipraktekkan agar kalian betul-betul paham bahwa ternyata gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Oke, tetap semangat dan ingat, harus dipraktekkan. Mulai saat ini, kamu yang saat ini sudah tidak mampu bayar pinjol, sudahlah, gak usah takut lagi. Tenangkan diri kamu, bangkit dari keterpurukan, ikhlas, semua ini sudah terjadi, terima resikonya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.